Ya pemirsa, pasca insiden 23 CPMI asal NTB yang menjadi korban kapal tenggelam di perairan Batam, Sekda NTB, menekankan agar calon pekerja migran Indonesia yang hendak bekerja ke luar negeri menempuh jalur resmi agar keselamatan CPMI lebih terjamin. Sejumlah kejadian yang menimpa CPMI asal NTB belakangan ini seperti 23 CPMI yang menjadi korban kapal tenggelam di perairan Batam menjadi atensi pemerintah daerah. Sekretaris Daerah Lombok Tengah lalu Gita Apriyadi menekankan agar calon pekerja migran Indonesia yang hendak bekerja ke negara tujuan untuk menempuh jalur resmi. Sehingga keberangkatan para CPMI sesuai prosedur lebih menjamin keselamatan CPMI mulai dari keberangkatan hingga kepulangan. Selain itu, Sekda NTB juga menilai mengurus perizinan di pemerintah merupakan hal yang mudah. Terlebih saat ini adanya layanan terpadu satu pintu di setiap wilayah. Akan jalur resmi, pemerintah menyediakan fasilitas dan lain sebagainya, insya Allah mudah, kemudian aman, terlindungi dan lain sebagainya. Nah, dari hulu hilir, termasuk dari kepala desa, kepala dusun, untuk mewaspadai, tetap mencermati warganya bila tidak ada di tempat. Nah, ini jangan sampai mereka terkena bujuk rayu tekong yang tidak bertanggung jawab. Masyarakat sekitar khususnya aparat desa diimbau agar lebih waspada dan mengawasi warga setempat agar tidak mudah termakan bujuk rayu tekong yang tidak bertanggung jawab. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews memberitakan. Pemerintah daerah Provinsi NTB berkoordinasi dengan Pemda Riau terkait pemulangan ke-23 CPMI ilegal asal NTB yang menjadi korban kapal tenggelam di perairan Batam. CPMI ilegal asal NTB menuju negeri jiran Malaysia menjadi permasalahan yang dihadapi Pemda NTB menyusul maraknya CPMI yang memilih jalur ilegal. Tragedi kapal tenggelam di perairan Batam yang mengangkut 30 CPMI, 23 CPMI ilegal diantaranya berasal dari NTB. Pemulangan 23 CPMI asal yang menjadi korban kapal tenggelam di perairan Batam masih dalam proses. Dan Pemda NTB akan berkoordinasi dengan Dinas Sosial pemerintah daerah setempat untuk pemulangan CPMI. Upaya penertibannya? Nah, inilah kita bersama, ini tanggung jawab bersama. Disnaker tak bisa bekerja karena ini lintas sektor tugasnya. Dikatakan PMI, sekarang yang jatuh ini kan belum PMI dia. Ya, masyarakat sebenarnya kalau lihat dari tugas, bukan tugasnya Disnaker, tapi ini warga kita tidak boleh begitu. Semua harus bergerak, mau desa, mau kabupaten kota. Ujung tombak itu ada di kabupaten kota dan desa. Terus Pak Kadis yang 23 itu mau diapakan Pak Kadis? 23 itu kita tunggu proses dia pendalaman. Kan sudah biasa proses ini. Kalau begitu langsung kita pulangkan dia cuci tangan ini tekong. Dia dilakukan sekarang healing di sana, trauma healing. Setelah dia sehat nanti didalami oleh petugas. Bagi apa tujuannya ke Malaysia, apa ada dokumen, siapa yang berangkatkan. Kan dari situ kita akan melusuri, akan menindak jangan sampai terulang lagi kan. Nah, kalau sekarang kita jemput langsung pulangkan, hilang, tidak ada yang mau memberikan kesaksian. Nah, saya harapkan warga kita ini juga jujur, terbuka memberikan informasi. Maraknya CPMI ilegal di NTB dengan modus para TKI menggunakan modus paspor kunjungan wisata, sehingga menyulitkan pihak kelurahan maupun desa untuk mendata dan mendeteksi warganya yang akan bekerja ke luar negeri. Dari Mataram, Vinka Andini, iNews memberitakan. Enceng gondok di Bendungan Batu Jaya, Lombok Tengah menjadi persoalan yang dihadapi pemerintah saat ini. Karena tumbuhan enceng gondok ini menjalar hingga menutupi seluruh area bendungan. Persoalan eceng gondok di Bendungan Batu Jaya, Lombok Tengah hingga saat ini belum tuntas, justru semakin banyak dan meluas hingga menutupi hampir setengah bendungan. Kondisi ini menyebabkan volume air di Bendungan Batu Jaya semakin berkurang, selain itu bendungan semakin dangkal. Sementara itu, Balai Wilayah Sungai telah beberapa kali melakukan pengangkatan eceng gondok di Bendungan Batu Jaya secara rutin, termasuk juga melepas ikan untuk memakan eceng gondok. Saat ini BWS juga melakukan pemberdayaan terhadap pokmas untuk dibuat menjadi pupuk kompos dengan harapan dapat mengurangi eceng gondok yang ada. Sudah berbagai macam kegiatan yang kami lakukan. Sedangkan eceng gondok yang kita punya ini tidak cocok menjadi bahan untuk kerajinan.
Nah, kemudian kita juga dulu pernah menebar ikan, ya, untuk memakan eceng gondok itu. Nah, kemudian dulu juga banyak penelitian-penelitian yang sudah dilakukan. Artinya begini, Mas. Nah, sekarang ini kami sedang memberdayakan Pokmas yang salah satunya membuat eceng gondok itu menjadi pupuk kompos. Salah satu cara untuk mengurangi keberadaan eceng gondok di Bendungan Batujai adalah pemberdayaan eceng gondok untuk bahan baku kerajinan. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews memberitakan. Sesaat lagi kami akan kembali dengan informasi penting lainnya tetap di iNews NTB.